Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa Prodi PAI Al-Khazini akan mempresentasikan PowerPoint yang mana dengan berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Bani Umayyah. Di sini atas nama Ihyaul Ulum Prodi PAI Al-Khazini, mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Wahyu Parihin, sarjana agama dan juga magister pendidikan Islam. Dengan awal sejarah peradaban pada masa Bani Umayyah. Di sini dengan capaian pembelajaran menceritakan sejarah Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 711 hingga 755 Masehi dalam membangun taat tata kepada berbagai bidang pemerintahan, hukum sosial, dan juga ekonomi keagamaan pendidikan. Membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, sehingga tertanam keyakinan bahwa agama mendorong peradaban dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri. Sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Tujuan pembelajaran, indikator, capaian kompetensi. Menjelaskan kemampuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga pendidikan. Menerangkan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga pendidikan. Menceritakan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, keagamaan, dan juga pendidikan. Menyimpulkan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keagamaan, dan juga pendidikan. Melalui pembelajaran ini, saya menggunakan metode state pendidik mampu atau inquiry. Yang pertama yaitu menganalisis kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum dengan benar. Dan yang kedua, menganalisis kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang sosial dan ekonomi dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang keagamaan dan pendidikan dengan benar. Sejarah pada masa Bani Umayyah. Profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5P2RA. Yang pertama di sini saya menggunakan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga yaitu bergotong royong. KKTP, model pembelajaran inquiry atau start peserta didik mampu. Yang pertama menganalisis, yang kedua menjelaskan. Peta konsep dalam materi ini yaitu yang pertama, perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Ada sejarah berdirinya Bani Umayyah, perkembangan budaya peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan Islam yang telah dicapai pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, pertanyaan. Yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu kita menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Asal-usul Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari seorang pemimpin Khalifah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Bani Umayyah berasal dari keluarga bangsawan yang kaya. Saat Nabi Muhammad SAW diutus dari kalangan Bani Hashim, terjadi persaingan antara Bani Umayyah, Bani Hashim, dan Bani Umayyah sangat-sangat sengit. Bani Umayyah menganggap Muhammad telah membawa agama baru dan menghina ajaran nenek moyang mereka. Bani Umayyah mengutus Abu Sufyan untuk memerangi Nabi pada perang Badar Kubra. Bani Umayyah masuk Islam ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengamanan Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, dan rumah
Masjidil Nabi, maka ia akan aman. Bani Umayyah berbondong-bondong masuk agama Islam dan membela perjuangan Islam. Bani Umayyah tampil sebagai pejuang yang tangguh dalam menghadapi ancaman orang-orang kafir dan banyak berjasa terhadap kejayaan Islam. Bani Umayyah berperan paling dalam memberantas kaum murtad pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bani Umayyah berperan dalam menyebarkan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Muawiyah bin Abi Sufyan, Bani Umayyah, diangkat sebagai gubernur Syam selama 2 periode. Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal orang yang alim, kreatif, dan cerdas. Peristiwa tumbuhnya Ali bin Abi Thalib menandai akhir masa Khalifah Khulafa Rasyidin atau Bani Umayyah, termasuk kalangan yang paling terluka atas terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah yang mengingkari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang dinilainya tidak mampu menegakkan keadilan untuk menyembuhkan dan menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga memecat Muawiyah bin Abi Sufyan yang dinilai tidak mampu berlaku adil, amanah, dan banyak merugikan rakyat. Perselisihan Ali dan Muawiyah semakin bertambah tajam pasca pemecatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Puncaknya terjadi pertemuan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin 38 Hijriah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah. Perang Siffin banyak menewaskan kaum muslimin. Pasukan Muawiyah melemah dan hampir kalah. Amr bin Ash mengusulkan agar Muawiyah berdamai dengan pihak Ali. Ali dan Muawiyah menyetujui untuk berdamai dan memutuskan untuk menyerahkan jabatan khalifah kepada putusan rakyat melalui sidang tahkim yang dilakukan secara terbuka. Kubu Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa dan kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin Ash. Berdirinya dinasti Bani Umayyah, Amr bin Ash memperselisihkan Abu Musa, menyampaikan pertanyaan bahwa Ali bin Abi Thalib melepas jabatan kekhalifahannya. Amr bin Ash seharusnya menyampaikan bahwa khalifah akan diputuskan dalam forum sidang tahkim, tetapi Amr bin Ash menyatakan yang menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasca tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij yang tidak mendukung Ali dan Muawiyah. Tahun 661 Masehi terjadilah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah yang disebut dengan Amal Jama'ah. Sejak penyerahan kekuasaan tersebut, maka Muawiyah bin Abi Sufyan resmi menjadi khalifah umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan menata Damaskus dengan sistem yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam memimpin, Muawiyah banyak mengadopsi sistem kerajaan pasca Narwawi dan cenderung berkuasa penuh dan segala keputusan ada pada pemimpin khalifah. Sebelum Muawiyah meninggal dunia, ia menunjukkan Yazid untuk menjadi penggantinya. Sistem pemerintahan monarki absolut, sistem dinasti atau kerajaan inilah yang digunakan Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah, sistem monarki absolut terjadi. Kerajaan atau dinasti yang memperoleh bentuk pemerintahan syura, musyawarah yang telah dijadikan Rasulullah SAW dan para sahabat. Banyak yang melalui bahwa Muawiyah telah melanggar kesepakatan dalam Hasan bin Ali dengan mengajukan Yazid putranya sebagai khalifah selanjutnya. Bani Umayyah sebagai pusat pemerintahan. Paling akhir pertama berkuasa dan 441 Hijriah sampai 60 Hijriah, dan Muhammad berkuasa tahun 127 Hijriah hingga 132 Hijriah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah terdapat banyak khalifah-khalifah
dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 hingga 60 Hijriah, atau bisa dikatakan pada tahun 661 Masehi hingga 680 Masehi. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 hingga 64 Hijriah, atau dikatakan dengan tahun 680 hingga 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid pada tahun 64 Hijriah hingga dikatakan juga 684 Masehi. Hanya 40 hari menjadi khalifah. Nomor 4 yaitu Muawiyah bin Hakim pada tahun 64 Hijriah sampai 65 Hijriah, atau dikatakan dengan tahun 684 Masehi hingga 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 Hijriah hingga 86 Hijriah atau dikatakan dengan pada tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Wahid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijriah hingga 97 Hijriah, atau bisa dikatakan dengan pada tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan juga ada Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik. 10 Hisham, ada Ali Wahib. 12 Yazid bin Wahid. 13 Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ke-14 Marwan bin Himar bin Hakam. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah memegangkan kekuasaan Islam selama 90 tahun, atau dikatakan dengan 661 Masehi hingga 750 Masehi, dipimpin oleh 14 khalifah yang sistem monarki absolut. Khalifah sebagai penguasa dan pengganti keputusan mutlak. Dinasti Bani Umayyah sudah memiliki wilayah dakwah Islam hingga beberapa benua Asia, Eropa, dan juga Afrika. Dinasti Bani Umayyah juga berhasil meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti ilmu-ilmu agama Islam, kesusastraan, ilmu pengetahuan, militer, sosial, budaya, seni, arsitektur, dan juga lain-lain. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu dalam bidang ilmu agama. Ilmu agama menyempurnakan tulisan dan tangga baca Al-Quran. Yang kedua, ilmu cara membaca Al-Quran, ilmu qiraah. Yang ketiga, koordinatif atau penulisan hadis. 5 tafsir Al-Quran, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Bidang politik militer, melindungi dinasti Bani Umayyah dari serangan Khawarij dan para pendukung Ali bin Abi Thalib. Menjalankan kebijakan luar negeri depan memutuskan daerah pelindungan. Yang ketiga, menciptakan stabilitas dalam negeri dalam menuntaskan berbagai macam pemberontakan. Yang keempat, membangun angkatan laut yang kuat, membentuk kepolisian dan pasukan khusus pengawal khalifah yang disebut Al-Hijabah. Dan juga seluruh prajurit yang bergabung diberikan gaji dari pemerintah dan mendapatkan latihan-latihan yang lain. Dan terakhir, Bani Umayyah mendapatkan kewalahan kekuatan militer yang tangguh. Bidang ekonomi sosial, mencetak mata uang sendiri. Jadi kaum Umayyah bisa mencetakkan uang mata uang sendiri. Dan yang kedua, membangun sarana irigasi. Yang ketiga, membangun pabrik-pabrik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dari bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya, pada masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, pada tahun 99 hingga 101 Hijriah, atau dikatakan dengan 717 Masehi hingga 720 Masehi. Khalifah bin Abdul Aziz mendirikan pusat kajian ilmu, seni, dan firasat yang dinamakan Marbat. Di Marbat banyak para ilmuwan, filsuf, dan seniman berkumpul mendiskusikan ilmu pengetahuan sehingga banyak penemuan dan ilmu baru yang muncul. Ilmu agama berkembang pesat seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, dan lain-lain. Ilmu-ilmu umum seperti ilmu hitung, astronomi, fisika, geodetik, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan membawa dampak positif terhadap kemajuan bangsa dan juga negara. Bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya. Bidang seni budaya berkembang sangat pesat, khususnya pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Guru bidang seni banyak dibangkitkan dari Persia, Romawi, dan India. Bani Umayyah tercatat sebagai negara yang pertama menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara.
Perkembangan ilmu pengetahuan, bangsa, seni budaya pada masa Bani Umayyah memiliki peranan penting bagi peradaban seni budaya Islam pada periode berikutnya. Yang keempat yaitu mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan Islam yang telah tercapai pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pentingnya peranan pemimpin dalam kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, kondisi yang aman dan damai menunjang kemajuan. Yang ketiga, cinta ilmu dan semangat belajar. Yang keempat, pentingnya peranan ahli ilmu dalam kemajuan masyarakat. Jadi sesi pertanyaan yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang sejarah pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Jadi pertanyaan itu kita ajukan kepada peserta didik kita supaya mereka mampu untuk menganalisa apa sih yang terjadi pada sejarah pada masa Bani Umayyah. Yang kedua juga, mengapa kita harus memahami sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari pemahaman peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesi terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari PowerPoint ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bani Umayyah dimulai dengan penenganan Muawiyah sebagai khalifah dan cara tidak demokratis pada tahun 41 Hijriah. Selanjutnya, sistem kepemimpinan dilangsungkan secara monarkistis atau kerajaan turun-menurun selama 91 tahun. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah pada bidang kedokteran, arsitektur, sejarah atau histori, kimia, musik dan syair, dan aliran keagamaan. Yang keempat, kemunduran Bani Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, mengangkatkan lebih dari satu putra mahkota dan pengaturan yang tidak jelas dengan proses pergantian khalifah. Yang kedua, timbulnya fanatisme kesukuan. Yang terakhir yaitu kehidupan para khalifah yang melampaui batas. Jadi bisa kita ambil dari PowerPoint tersebut. Yang penting kita sebagai mahasiswa tetap semangat untuk selalu belajar, berjuang, dan bertakwa. Salam 3B. Sekian dari saya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.